Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa suwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihina wal ulama'i al-musaddiqi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil ma'arif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'awwinu 'ala nasri hadzal kitab sayyidina lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah wa ta'ala yu'minu billahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ansada Anzalna beberaki ingsun as-sayfu sarasa al-imamu al-lati imam al-ajalu kan-aku al-ustadu kan-dati guru jiwa nanti kan-dati jejekil al-roma hamna nubanul ibrahimah Ya Muhammad bin Ibrahim ibnu Ismail bin Ismail as-Safari Safar al-Ansari yang bersar Ansar illa adinu lisani syi'ir li abi betul abi Hanifata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala si'ran ing si'ir man talabal man sabawani talabal ilmi luru sabawani ilmi
Allahumma Allah mugi illa ibadalahu kulabikul rasalan keluyuran kawama anja al-kalami lurusaka muta'annim li amri ingan bungan bil ma'rufi krono perintah fi kelawan baru bernadi dan cegah adil mungkari sambil perkorokan dilarang agama bertaufidilan bersaati al-haqi berkorok yang hak al-haqi berkorokan hak wa ijariti dan mulia akan agama la ilahihi awal awal la awal ilahihi duwani muta'allim wa huwa bulan huwa ni muta'allim fayadu mongkorna dalika mongkono dalika apa mongkono pangkat dikodari lawan kira-kira ibadah yukimu kan jenengi sopa wa muta'allim dihi kelawan al-amro yang perintah bil ma'rufi kelawan bagus bil ma'rufi kelawan bagus wanaha lan nyegah mungkari sambil perkara mungkar wa yabtadi lan sayujo liqali ketui woka al-ilmi nuru ilmu ayat katakan wa apa minta mikir sopa kaliban ilmi fi dalam mangkulu dalika ala ilmu fa innahu maqsaduni kaliban ilmi la'allahu nabi sakali al-ilma ilmu bijahidi kelawan payah bijahidi kelawan payah bijahidi kelawan payah kafirin dan akeh pada yafiruku mongko'ajanan janake sapa wa muta'alimin dulu ilmu ila dunya maring dunya al-akhirati kahino al-qalilahu kang siti al-baniyati kang rusak sirul mutalihi iku sihir iya dunya balu minal qadir wa asikuha analu minal kalir kulimun bisihriya kauman wa tumi fabuk muta'iruna bila dalili iya utawi kelakuan dunya iku utawi dunya akallu iku siti tinggal molila ketika saking barang kang siti wa utawi wa kang iskuha barang dunya adalu iku luwihino bila dalili ketimbang wong kang ino
Jadi di dalam kitab Kalimah diterangkan ilmu itu bisa kita ambil, ilmu itu bisa kita raih dengan pentingnya kita terus memuliakan kitab-kitab kita. Bagaimana caranya kita itu memuliakan kitab-kitabnya kita? Ketika kita mengambil, ketika kita membawa, wabil khusus badan kita harus suci dari najis-najis apapun sifat najisnya. Jadi ketika kita mau mempelajari ilmu, mau mengaji, usahakan sampean harus berwudu terlebih dahulu. Itu seperti hanya sampean menghargai dan menghormati dan memuliakan kitab-kitabnya sampean. Dan ilmu itu bisa kita raih ketika kita mempunyai sifat tawadhu kepada siapapun. Jadi orang-orang yang tawadhu itu akan menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang takwa, pasti orang-orang itu akan terus
bagian dari amaliyah praktek-prakteknya, amal-amalnya, bahwasanya kita mempunyai ilmu. Kita mencari ilmu juga harus dipraktekkan melalui tata cara akhlakul karimah. Jadi harus beradab kita, harus berakhlak, harus mempunyai jiwa-jiwa yang tawadu, jiwa-jiwa yang rendah hati, jiwa-jiwa yang tidak sombong. Ketika itu sudah kita lakukan, kita akan juga menjauhi larangan-larangan agama. Dengan adanya kita itu selalu berhati-hati, itu juga nanti akan timbul menjaga apa yang dilarang oleh agama, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya kita melakukan akhlakul karimah, dengan kita melakukan tawadu, dengan kita melakukan adab asor, itu kita menjaga, kita menjalani perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kebagusan-kebagusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita. Dengan adanya kita menjalani kebaikan, kebagusan yang Allah perintahkan kepada kita, sedikit demi sedikit kita akan mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji, perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Setiap orang yang sedang mencari ilmu, pasti dia akan menemukan rasa capek, payah, tidak enak, ngantuk, semuanya. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, mau tidak mau, seorang muta'allim yang sedang mencari ilmu harus ditahan-tahan. Kita harus mentahan-tahan sebagaimana yang dicerminkan oleh baginda kita kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Umpama di dunia ini tidak ada seseorang yang mencari ilmu, dunia ini akan rusak dan binasa. Di dunia akan melakukan kerusakan-kerusakan dan Allah binasakan. Jadi pentingnya kita itu mencari ilmu, pentingnya kita mencari ilmu, menimba ilmu, agar urusan dunia ini Allah akan membimbingkan. Karena masih banyak orang-orang yang senang belajar, orang-orang yang senang mengaji, orang-orang yang senang mendengarkan. Jadi tidak akan rusak dan tidak akan binasa. Dan di dalam Sa'ir Al-Muta'alib juga dijelaskan suatu saat nanti orang-orang yang senang mengaji, senang belajar, mencari ilmu, suatu saat nanti akan berkurang drastis.
yang senang ilmu, yang senang thalabil ilmi, itu nanti akan drastis kemerosotannya. Pasti akan sedikit yang menimba ilmu atau mencari ilmu. Jadi sampean ini harus betul-betul menyiapkan regenerasi. Regenerasi, kenapa kok kita harus menyiapkan generasi? Pada hakikatnya, jangan sampai kita ini meninggal dunia menjumpai ila yaumil qiyamah, menjumpai hari akhir kiamat. Karena ila yaumil qiyamah, pintu pertaubatan kita akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling jelek-jeleknya orang ketika orang meninggal menjumpai ila yaumil qiyamah, menjumpai hari akhir kiamat. Karena di dunia semua akan mengalami kerusakan dan kehancuran alam semesta. Jadi sampean harus bersyukur masih ada ceramah-ceramah di mana-mana, masih banyak orang yang ngaji di mana-mana. Kita ini harus bersyukur. Tanpa kita menyukuri nikmat tersebut, umpama Allah menghancurkan kita, pasti kita meninggal dengan keadaan su'ul khotimah, jelek-jeleknya orang. Ketika kita berusaha belajar thalabil ilmi, kita harus bisa memahami konsep selanjutnya. Jadi kita mengaji sekarang, itu suatu saat nanti akan terjawab sudah kitab-kitab yang kita pelajari. Dan ketika kita sudah mempelajari ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu pengetahuan kita yang kita pahami, itu akan rusak ketika kita mempunyai sifat-sifat yang tamak, sifat-sifat yang rakus, sifat-sifat yang takabur. Semua yang kita miliki akan rusak, akan tidak ada artinya. Semakin tinggi ilmu kita, semakinlah kita bertawadhu. Semakin tinggi ilmunya kita harus berakhlakul karimah. Ketika kita melihat seseorang itu lebih mulia dibandingkan kita, ketika kita melihat diri kita lebih hina dibandingkan seseorang tersebut. Jadi ketika sampai melihat seseorang, sampai menganggap seseorang itu lebih mulia, lebih alim dibandingkan sampean, ketika sampean melihat diri sampean merasa lebih hina dibandingkan seseorang tersebut. Ketika seorang min ahlil ilmi, jangan sampai kita masuk dalam perbuatan yang tamak. Yang tamak itu yang rakus. Jadi jangan sampai kita masuk
di perbuatan-perbuatan seperti itu. Lebih-lebih baik kita mempunyai sifat an dan aswar, yang mempunyai perilaku-perilaku yang bersih, perilaku-perilaku yang mencerminkan suri tauladan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak segampang itu, tapi kita harus berusaha mencerminkan para guru-guru kita, mencerminkan para bini sepuh kita, mencerminkan junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak 100% bisa meniru guru-guru kita, tidak 100% kita bisa meniru bini sepuh kita, tidak bisa 100% meniru junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting kita mempunyai niatan, dohir dan jasmani, dohir dan batinnya, perilaku dan hatinya kita berniat ingin belajar untuk memperbaiki diri kita agar semakin tahun agar bisa lebih baik daripada tahun yang lalu, agar bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Karena ini sudah menjadi kahanan kita. Semakin kita dewasa, semakin menemukan kerusakan yang ada di dunia ini. Kalau zamannya Lora waktu kecil, jarang lampu, pakai ubli. Jadi jarang maksiat, boro-boro mau kemana-mana. Bahkan dulu Lora pernah mondok di tengah-tengah hutan yang jauh dari apa? Jauh dari hiruk-pikuknya dunia. Bahkan sampai kiainya Lora pun dalamnya tidak mempunyai tetangga. Jadi setiap malam itu bunyi suara kodok, bunyi suara jangkrik. Saking apanya? Saking kiainya Lora tertutup, saking bernas tetehnya, saking berhati-hatinya, takut kalau kemana-mana mengucapkan perkara-perkara yang gak enak, takut kalau kemana-mana melihat sesuatu yang tidak enak. Jadi ketika sampean mempelajari suatu ilmu, konsepnya ilmu itu akan sampean ambil ketika sampean mempunyai sifat tawadhu. Kenapa sih kok harus tawadhu? Karena kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini hanya untuk semata-mata memperbaiki akhlak, hanya semata-mata memperbaiki akhlak. Akhlaknya siapa? Akhlaknya ummati kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya umatnya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya kita mempelajari suatu akhlak,
Kita juga harus mengetahui ilmu-ilmunya. Tanpa kita memiliki ilmunya, mana mungkin kita bisa memperlakukan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi ilmu itu nomor satu. Ilmu itu nomor satu. Pengamalan ilmu dari kita bisa mempraktekkan, memperagakan akhlak-akhlakul karimah kita. Wallahu a'lam bishawab.